Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Sulam Taufik dibuka halaman nomor 5. Ya, ikut apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullahi an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan ibna Abdillah ibni Abdil Muttalib ibni Hashimin ibni Abdi Manafin Al-Qurasyi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi wa rasuluhu ila jami'il khalqi wulida bimakkata wa bu'isa biha wa hajara ilal madinati wa dufina biha. Bismillahirrahmanirrahim. Episode yang keempat ialah kelanjutan kemarin, arti sesungguhnya kalimat syahadat. Syahadat pertama, syahadat Allah kemarin sudah, sekarang syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita membaca kalimat syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maknanya atau arti yang sesungguhnya yang pertama anta'lama, kau harus mengerti, wa ta'taqida dan punya iktikad, punya keyakinan, wa tusaddiqa dan kau membenarkan, wa tu'mina dan kau mengimani. Apa yang diketahui, apa yang harus dihafal, apa yang harus dibenarkan, yang diimani. Yang pertama, anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan ibnu Abdillah. Yang pertama kau harus hafal bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam putra daripada Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Qurasyi. Cukup. Jadi Abdullah bin Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Papat itu dok. Kalau bisa sampai Nabi Ibrahim lebih afdol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nisbatu lidaba fil bahr allati ta'kulu dawabahu falladhi yusamma bi Quraisyin qila huwa fihr wa qila huwa nadr. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, bahwa dia itu adalah benar-benar hamba Allah dan benar-benar Rasulullah. Diutus ila jami'il khalqi, untuk mengajarkan Islam kepada semua makhluk di muka bumi. Nabi Muhammad itu bukan nabinya orang Arab saja, bukan nabinya orang Mekah dan orang Medina, tapi nabi seluruh
umat Islam di dunia. Bahkan nabinya semua umat di dunia, jami'il khalqi. Yang Islam berarti dapat hidayah, yang kafir berarti dapat dolalah. Tadi dikatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang dimurkai, bukan orang yang mendapat dolalah, bukan juga orang yang menyesatkan orang lain. Nauzubillah. Yang kedua, wulida bi Makkah. Harus tahu bahwa Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. Wabu Isa biha, dan dilahirkan di Mekah. Wahajaro ilal Madinah wa dufina fiha. Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah dan kuburannya atau dikebumikan di kota Madinah. Maka kalau kita ini cinta kepada Allah, ya harus belajar seperti ini. Kalau cinta kepada Rasulullah, minimal kita ini pernah umroh, minimal kita pernah haji. Kalau orang itu mampu, haji mampu, duit punya, tapi sampai mati belum pernah haji, itu ngeri nasibnya itu. Insya'a mata musliman wa insya'a mata kafiron. Jadi jelas Islamnya atau tidak jelas itu masih meragukan. Atau bisa dikatakan Islamnya belum jelas, ya. Masalah suge mampu tapi tidak sampai mati tidak tahu Mekah, tidak ngerti Madinah. Yang ngenes lagi yang nggak mampu, ya. Mau ke sana nggak mampu, cuman lewat mimpi-mimpi ya lumayan. Ya. Maka kalau orang tidak ada kemampuan untuk ke Madinah, tidak ada kemampuan untuk ke Mekah, banyak berzikir, banyak menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya apa? Nanti basyir muhibban walau biru ya, basyir muhibban walau biru ya Allah, berilah kabar gembira aku ini walaupun lewat mimpi. Kalau Syekh Ali Al-Munyawi itu mengatakan alal Madinah Rabbi balighna ziyarah Madinah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semoga aku bisa ziarah, semoga aku bisa berkunjung ke Madinah. So, ya Taibah, ya Taibah, ya tawal ayana istagna leko wal hawa natana wal hawa natana wal hawa natana sahibul qabdatil asliya wa jawil bahjatis saniya walahur rutbatul aliyya man ilahi babur rayana ibabur rayana ibabur rayana. Namanya rindu Madinah, rindu Mekah. Allahumma rzuqna ziarah Mekah wal Madinah. Allahumma amin. Maka di kitab tiba itu ya Rabbi balighna nazuruh, ya Allah jadikanlah kami, sampaikanlah kami bisa berkunjung ke Mekah dan Madinah. Allahumma komplitnya haji dan umroh. Bon. Berikutnya yang kedua, wa annahu shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Yang kedua,
yakin, mantap bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setiap membawa berita, pasti berita yang dibawa itu benar. Lain beritanya orang munafik, lain berita-beritanya yang dibabarkan oleh orang-orang yang nggak pernah sholat, atau lain berita-berita orang yang niatnya jahat. Nanti bukan berita dibikin sendiri seperti sungguh-sungguh. Wah, nanti orang bukan wali dihiasi ben koyo wali. Akhirnya berita-beritanya disebut sekarang hoax, ya. Beritanya hoax, beritanya hoax. Artinya berita itu tidak valid, berita itu tidak hak. Maka kata Rasulullah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a. Mungkin kalau sekarang Allahumma arinal hoaq hoaqqa, yang hoaq, yang tidak hak itu ya kita tahu itu tidak benar dan kita bisa menjauhi. Jadi berita-berita yang kalau cerita itu Nabi Muhammad, kau itu harus percaya, harus yakin. Amin dalika adzabul qabri. Salah satu berita yang diceritakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nomor 1 ada berita dari Nabi Muhammad nanti akan ada siksa kubur, wa na'imuhu dan nikmat kubur. Iji. Nomor 2 wasu'alul malakaini. Besok ada 2 malaikat yang bagian bertanya kepada kita. Mintai pertanggungjawaban. Siapa nama malaikat itu? 1 mungkarin wa nakirin, bernama mungkar nakir. Yang ketiga wal ba'su, bangkit dari kuburan. Jadi setelah dari kubur nanti mati akan hidup lagi ketika mendengar trompetnya malaikat Israfil. Wal hasri nomor 4, kemudian padang mahsyar. Jadi di padang mahsyar ini manusia dikumpulkan menjadi satu untuk apa? Untuk menerima buku catatan amal. Kalau sudah di catatan amal diterima dengan tangan kanan, berarti tanda-tandanya orang yang baik. Kalau menerimanya dengan tangan kiri, berarti tanda-tandanya orang kurang ajar. Fa'amman utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira yang qalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira. Orang yang menerima catatan dengan tangan kanan akan wajahnya berseri-seri, bersenang-senang, menceritakan kepada seluruh keluarganya. Akan tetapi orang yang menerima catatan amal dengan tangan kiri, dia akan menangis, akan menyesal, menyebut Tuhan-Tuhan dulu yang ia sembah dan menyalahkan orang lain, dan nanti akan berhadapan dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berita yang dibawa oleh Rasulullah. Yang pertama, siksa dan nikmat kubur. Yang kedua, ada nanti malaikat bernama mungkar nakir. Yang ketiga, nanti akan ada bangkit dari kuburan, bangun lagi. Yang keempat, nanti ada padang mahsyar. Yang kelima, nanti ada al-qiyamah.
hari kiamat. Ketahuilah bahwa hari kiamat itu wa awwaluha fajru yaumil jum'ah. Kiamat itu datangnya nanti pas waktu subuh, harinya hari Jumat. Kamu ketemu atau tidak, wallahu a'lam. Pokoknya kalau kau bangun subuh, ternyata matahari masih terbit dari timur, berarti belum kiamat. Tapi kalau kau bangun jret, kok mataharinya berubah, keluarnya dari barat, itu pasti kiamat sudah. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'tihim baghtatan, dan kiamat itu tidak ada aba-aba, tidak ada pengumuman dari Allah. Wa ta'khudhum akhdatan wahidah. Jadi tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa itu tidak bisa diprediksi oleh manusia. Pokoknya kata Allah, kalau satu dunia ini orang sudah lupa dengan Allah 1 menit saja, pasti akan datang kiamat itu. Wa awwalu yaumil qiyamati minan nafkhati saniyah ila istiqraril khalqi fid daraini al jannah wan nar. Wa sadara yaumul qiyamati minad dunya wa akhirihi minal akhirah. Wa miqdaru dzalikal yaum kama qala ta'ala fi surati sajdah fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatim mimma ta'udun. Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfi sanah. Jadi saking bingungnya orang pada hari kiamat, seakan-akan 1000 tahun, bahkan seakan-akan 50.000 tahun. Padahal bagi Allah itu cuma sehari semalam, beres. Kemudian wal khisabu, nomor 6, ceritanya Nabi tentang hisab. Jadi besok itu manusia akan dihisab, dihitung. Wasawab, nomor 7, pahala. Nomor 8, wal adab, siksa. Wal mizan, nomor 9, neraca atau timbangan. Jadi timbangannya itu dibentuk di tengah. Jadi berdiri di tengah, terus timbangannya ke sini. Sebelah kanan neraka, surga, sebelah kiri neraka. Pokoknya kalau orang timbangannya jeglek, bleng, surga. Kalau ditimbang kok berat, banyak dosanya, bleng, neraka. Jadi orang itu akan mengalami hisab, akan mengalami mizan, akan mengalami kumpul di padang mahsyar. Tapi nanti ada yang sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ada sepertiga umat Nabi Muhammad SAW masuk surga tanpa tahu apa itu hisab, tanpa tahu apa itu padang mahsyar, apa itu timbangan, tidak tahu. Ngerti-ngerti yamsi al barqil khatif, ngerti-ngerti sampai di depan pintu surga bagaikan cepatnya kilat. Jadi begitu, sudah kamu di sini aja, kata Rasulullah. Sudah kamu di sini saja, kata orang hafid Quran. Sudah diam, merem, melek. Sudah di depan surga. Allahumma bighairi hisab. Kemudian nomor 10, wan naro, adanya neraka. Wasirata, nomor 11, adanya sirotol mustaqim. Nar itu artinya neraka. Nanti insya Allah di waktu yang lain kita akan bahas tentang neraka ini. Neraka itu jumlahnya ada 7. Ya,
yang paling tinggi sendiri derajatnya neraka. Jadi tempatnya orang kafir, tempatnya orang-orang yang tidak beriman. Itu namanya neraka jahanam. Kelas neraka yang nomor 2 namanya Ladha. Kelas neraka yang nomor 3 Hutamah. Kelas neraka yang nomor 4 As-Sa'ir. Yang nomor 5 Sakor. Yang nomor 6 Jahim. Yang nomor 7 Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau sakor, ma salakakum fi sakor. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kamu ini dulu sudah pernah haji. Kamu itu dulu pernah umroh. Kamu itu orang baik deh, tapi kenapa kamu nyemplung di neraka sakor? Memang saya dulu pura-pura baik, tapi saya seumur hidup saya tidak pernah sholat. Seumur-umur hidup saya tidak pernah membantu fakir miskin. Seumur hidup saya cuma menyebar berita-berita hoax. Pantes nyemplung neraka sakor. Nomor 12. Nomor 11 wasirat, ada sirotol mustaqim, jembatan. Yang di bawah jembatan itu ada surga dan neraka. Yang di bawah jembatan itu ada neraka dan siksa neraka. Jembatan itu sangat mengerikan. Jembatan itu ibarat rambut masih disigar menjadi 7. Saking tipisnya jembatan. Siapa yang lolos dari jembatan itu akan masuk surga. Tapi kalau tidak lolos, nyemplung neraka. Nomor 12 wal haudu. Nanti ada laut namanya haud, telaga. Laut itu apa? Laut yang terjadi di sekitar padang mahsyar sebagai gantinya bumi, sebagai gantinya laut di bumi. Karena bumi dan laut, gunung jadi satu, digulung sama Allah, maka dibuatkan laut baru namanya haud. Baunya seger, warnanya putih, dan di situ luas, tempatnya indah, ya, warna-warni, minumannya macem-macem. Itu namanya haud. Yang nomor 13 wasyafa'ah, ada syafaatnya Rasulullah, ada syafaatnya wali Allah, ada syafaatnya orang-orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Kemudian wal jannata nomor 13 surga. Nomor 14 wal khuluta langgeng di surga. Nomor 15 war ru'yata lillah, bisa melihat Allah fil jannati, besok di surga. Pun yang terakhir watu minabi malaikatillahi wa rusulihi, kemudian harus iman dengan malaikat Allah yang jumlahnya 10 yang harus kita kenal, ya. Tafsilu asrin min humu jibrilu mikalu israfilu israilu mungkar nakirun warokibun wakada atidun malikun waridwanu tada. Ada 10. Kemudian rusul, kita harus apal rusul-rusul Allah. Kalau nabi itu banyak, sampai
ribuan, ratusan bahkan ribuan. Tapi yang jelas harus kita hafal yang 4 yang punya kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Wa kutubihi dan kitab-kitab Allah yang saya sebutkan. Wabil qadri khairi wa syarrihi dan iman yakin bahwa takdir baik atau buruk adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu khatamun nabiyyin wa sayyidu waladi adama ajma'in. Bahwa Rasulullah adalah penutup para nabi dan pemimpin semua anak Adam. Maka siapa saja punya keyakinan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, berarti itu ajarannya sesat. Maka kenapa para ulama mengatakan ajaran Ahmadiyah ini sesat? Karena di Ahmadiyah itu masih ada orang-orang yang mengaku jadi nabi. Kalau dulu di Pakistan itu ada orang namanya Ahmad Ghulam, memproklamirkan sebagai nabi, sebagai penerang akhir zaman. Ini ajaran yang sesat. Dulu juga terjadi di Jawa Timur, ada orang mantan petinju namanya Musodek. Musodek itu mengaku jadi nabi. Aneh-aneh. Dan ada lagi ajaran ngakunya ajaran Islam, tapi kalau tengah malam telanjang. Jadi kalau sholat tuh wudu kabeh bareng. Ini ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Insya Allah kita diselamatkan ya dari ajaran yang aneh-aneh. Insya Allah anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belajar kitab Sulam Taufik ini adalah pelajaran yang tepat pada saat ini. Minimal kamu anak-anak muda bisa membaca kitab Sulam Taufik. Minimal kamu anak-anak muda paham dengan isinya Sulam Taufik, karena ini karangannya seorang wali yang bernama Asy-Syaikh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, yang saya alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah sudah pernah ziarah ke kuburannya beliau ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian disyarahi oleh Kiai Al-Imam Al-Wari' Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Serang, Banten. Yang sekarang itu menjadi cicit-cicitnya, diantaranya Kiai Ma'ruf Amin. Ya. Walaupun dari ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Imam Nawawi Al-Bantani punya murid terkenal 2 di Indonesia. Ialah 1 Kiai Hasyim Asy'ari, 2 Kiai Ahmad Darwis atau Kiai Ahmad Dahlan. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.